Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam ini saya berada di studio podcast edukasi di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mamuju, tepatnya di samping kiri kilometer 5, Pantai Anjungan Manakara. Khusus pada malam hari ini, sengaja kami mengundang ke studio Bapak Kapolresta Mamuju, Bapak Kombes Pol Iskandar SHSIK. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolres. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat. Pak, ini kalau melihat dari track recordnya Bapak Iskandar selaku Kapolres Mamuju yang baru setelah Pak Minarto, ini sebelumnya bertugas di mana, Pak? Jadi saya sebelum bertugas sebagai Kapolresta Mamuju tahun 2017 itu masuk ke Sulbar sebagai Wakil Direktur Kriminal Umum. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Barat. Setelah itu kami juga dikasih kesempatan sebagai Kapolresta Mamuju. Luar biasa. Ternyata kalau dari pemaparan Bapak meskipun singkat tetapi kalau dilihat dari segi jenjang karir itu memang sudah mumpuni ya Pak, dari selama bertugas sebagai seorang polisi. Ya alhamdulillah saya dikasih kesempatan, kemudian prinsipnya kita laksanakan amanah dengan baik, itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Iskandar selaku Kapolresta Mamuju. Mohon maaf karena surat kami layangkan tadi siang sekitar jam 2 baru kami layangkan surat. Alhamdulillah Pak Kapolres bersedia untuk hadir pada malam hari ini di studio podcast edukasi untuk sesuai dengan tema Pak, itu terkait dengan pengamanan mudik lebaran. Nah, ada yang kabar terbaru terkait dengan mudik lebaran ini Pak. Kabarnya bahwa masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk mudik. Seperti apa langkah antisipasi pengamanan mudik yang dilakukan oleh Pak Iskandar selaku Kapolresta Mamuju, antisipasi keluar masuknya masyarakat di wilayah Kota Mamuju Pak? Mungkin ada sedikit. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait masalah mudik lebaran tahun ini pada masa pandemi corona, pemerintah mempunyai pertimbangan. Yang pertama mungkin untuk menjaga situasi supaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat terkait masalah upaya penurunan COVID di Indonesia, khususnya di Mamuju itu bisa tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, pemerintah juga mempunyai alasan untuk menjaga upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terkait angka kesembuhan, kemudian penurunan di Indonesia, khususnya di wilayah Mamuju mungkin, supaya juga terjaga dengan baik, sehingga pada saat mudik lebaran pada saat ini pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengeluarkan terkait masalah aturan kebijakan masalah mudik lebaran. Tujuannya supaya apa-apa yang sudah kita lakukan itu tidak kembali ke angka nol. Ya, apa yang sudah kita maksimalkan bersama, kemudian terkait masalah penanganan COVID itu supaya berjalan dengan baik. Memang di aturan pemerintah itu mengatakan bahwa tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu masyarakat disarankan atau dihimbau untuk tidak melakukan mudik. Namun sebelum tanggal 6 ada kegiatan untuk pelaksanaan mudik. Itu juga dituangkan di dalam adendum keputusan dari Satgas Covid nasional, yaitu tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 Mei, istilahnya terkait tanggal 24 sampai tanggal 5 Mei, bahwa memang sosialisasi terkait masalah tidak dilakukannya mudik. Kemudian juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang pasca tanggal 6 sampai tanggal 17, tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Tujuannya hanya satu,
masyarakat berharap terkait masalah COVID-19 ini ada peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat terkait ayo kita bersama-sama nih hal yang sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penurunan angka penularan COVID itu tetap terjaga. Contoh misalnya pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan vaksinisasi, tujuannya sama supaya angka di Indonesia itu turun, dan itu bisa terjaga dengan baik ketika pemerintah melakukan upaya, instansi pemerintah, kemudian instansi-instansi terkait juga melakukan upaya, juga masyarakat ada kesadaran terkait masalah bagaimana caranya mencegah menurunnya COVID-19 di Indonesia, khususnya di Mamuju, seperti itu. Pak Kapolres, ini sebelum memasuki bulan puasa ini, ada operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk Polresta Mamuju, itu namanya operasi keselamatan ya Pak, kalau tidak salah. Itu dilakukan sampai kapan itu Pak? Dan apakah ada operasi selanjutnya Pak sebelum Lebaran ini? Ada kegiatan operasi yang memang dilakukan oleh kita terkait masalah pelaksanaan, yaitu salah satu yang ditanyakan tadi, bagaimana peran serta Polri dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah operasi keselamatan. Ini akan berlangsung sampai dengan kegiatan operasi ketupat nanti berkelanjutan. Tujuannya satu, supaya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi kita kembali lagi terkait masalah situasi pandemi COVID-19. Bagaimana upaya pemerintah dengan masyarakat, instansi di dalamnya itu bisa menurunkan dan menjaga COVID-19 ini supaya tidak berkembang atau lebih kondusif turun. Karena untuk wilayah Sulbar sendiri ada peningkatan penurunan, peningkatan kesehatan terkait masalah COVID-19. Dan itu dapat apresiasi dari pemerintah terkait hal itu. Oleh karena itu ya alangkah lebih baiknya seandainya kegiatan-kegiatan masyarakat terkait masalah mudik dan lain sebagainya itu bisa kita laksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, untuk ini kepolisian khususnya Polresta Mamuju memang instruksi dari Mabes Polri terkait masalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Intinya sosialisasi terkait masalah pengamanan, bagaimana Ramadan itu terlaksana dengan baik, ya, melakukan kegiatan-kegiatan himbauan kepada masyarakat, koordinasi instansi terkait supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu bisa terlaksana dengan baik. Oh, jadi untuk operasi ini, operasi keselamatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, salah satu yang melaksanakan juga Polresta Mamuju, dan juga nanti akan ada operasi lanjutan yaitu operasi ketupat. Ya. Pak, ini terkait kita mundur sedikit, kasus pengeboman di Gereja Katedral Makassar, mungkin bisa sedikit disampaikan apakah ada semacam penekanan dari pihak dari Kapolda kepada semua Polres untuk mengawal gereja ataupun masjid yang ada di wilayah terkhusus untuk wilayah Kabupaten Mamuju. Mungkin ada yang mau disampaikan terhadap untuk antisipasi keamanan. Ya, terkait masalah peristiwa yang sudah terjadi, memang kami diinstruksikan terkait peningkatan keamanan. Polresta Mamuju melakukan kegiatan seperti yang diinstruksikan. Kemarin kegiatan keagamaan sebelum Ramadan, kita melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah. Kemudian melakukan kegiatan patroli di wilayah Mamuju, baik dari Polres maupun dari polsek-polsek. Kemudian melakukan himbauan kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang sifatnya memang perlu diinformasikan ke kepolisian, tolong diinformasikan. Sehingga kami bisa melakukan kegiatan yang sifatnya upaya deteksi dini untuk keamanan bersama. Nah, di bulan Ramadan ini juga kami melakukan kegiatan seperti itu. Dalam artian kegiatan bulan Ramadan, ibadah, kegiatan tarawih dan lain sebagainya, tetap kami melakukan pengamanan dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Lalu lintas, Sabara, Bimas, Reserse, kemudian Intel, semuanya ditingkatkan. Tujuannya satu, untuk keamanan bersama.
kalau Polresta Mamuju, khususnya wilayah hukum Polresta Mamuju, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik, situasi juga bisa terjaga dengan baik. Tapi kegiatan itu akan maksimal apabila masyarakat juga ikut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2002, Pasal 13, tugas kepolisian adalah terkait masalah keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Makanya amanah itu kita maksimalkan di kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi itu ya Pak untuk ya, kegiatan pengamanan Kamtipmas. Ya, istilahnya ke yang sana. kondusif. Pak, ini kita masuk di kegiatan milenial ini yang di bulan Ramadan, mulai dari Ramadan, sebelum dari Ramadan ini, kegiatan yang paling sering dilakukan oleh anak muda, kaum milenial ini itu sebelum memasuki buka puasa atau sore hari, dan juga setelah sholat subuh, itu ada namanya balapan liar. Ini apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Mamuju dalam antisipasi kegiatan-kegiatan dari anak muda ini, utamanya yang menggunakan knalpot Bogar, Pak? Ya, inilah salah satu tradisi yang salah menurut kami dari kepolisian. Karena ketika misalnya kalangan anak muda tertentu melakukan balapan liar, kemudian menggunakan sepeda motor dengan knalpot Bogar dan lain sebagainya, secara tidak langsung itu mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Makanya tindakan kepolisian atau upaya kepolisian seperti yang tadi saya sampaikan, ada kegiatan kepolisian yang ditingkatkan itu, kita melakukan patroli, kita melakukan upaya deteksi dini, di mana nih tempat-tempat yang biasa dilakukan balapan, kemudian jam berapa, kita mapping semuanya, kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan antisipasi. Kalau misalnya ada laporan informasi dari masyarakat, kita lakukan kegiatan responsibilitas. Karena seperti yang disampaikan oleh Kapolri, prediktif dalam artian kita memprediksi kegiatan bulan Ramadan yang kebiasaan masyarakat misalnya di kalangan milenial yang sifatnya memang mengganggu ketertiban umum apa saja. Kemudian kita lakukan mapping, antisipasinya apa, solusi alternatif apa, bekerja sama dengan siapa. Kemudian ketika ada informasi dari masyarakat terkait masalah informasi yang harus segera ditindaklanjuti, ya kita merespon. Nah, bagaimana istilahnya kegiatan kita terkait masalah informasi itu. Tujuannya ya untuk keamanan ketertiban masyarakat, istilahnya ke sana. Tapi kegiatan-kegiatan ini tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita terbitkan terkait masalah sprint pelaksanaan pengamanan kegiatan. Ya kalau misalnya malam nih, selesai atau sebelum sahur atau setelah sahur, atau malam misalnya ada informasi dari masyarakat terkait masalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengganggu masyarakat, ya kami melakukan kegiatan yang sifatnya antisipasi atau mengamankan dan lain sebagainya dengan harapan situasi terjaga tertib. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena keterbatasan jumlah personil Polri di Mamuju, mohon kiranya masyarakat juga berperan serta terkait masalah ini, informasi dan lain sebagainya, kerjasama, sehingga situasi wilayah hukum Polresta Mamuju itu bisa terjaga dengan baik, khususnya di bulan Ramadan. Umumnya ya sebelum bulan Ramadan, pada bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Ya saya sangat berharap sekali tentunya peran-peran dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, media sosial dalam rangka istilahnya melakukan sosialisasi atau himbauan atau istilahnya komunikasi dengan masyarakat, tolong dong dijaga nih situasi Ramadan supaya kegiatan Ramadan itu bisa terjaga dengan baik, seperti itu kira-kira. Oh, jadi dalam menjalankan tugas sebagai seorang polisi, Pak Kapolresta Mamuju juga selain mengarahkan banyaknya personil atau anggota di Polresta Mamuju, ada tidak kegiatan khusus yang dilakukan oleh Pak Kapolres? Apakah safari Ramadan atau seperti apa? Apakah ada kegiatan lain selain kegiatan pengamanan? Ya, terkait masalah kegiatan-kegiatan seperti misalnya sosialisasi, kami kan ada Babin Kamtipmas.
Jadi intinya kita berdayakan potensi kepolisian yang ada, bagaimana hubungan masyarakat dengan masyarakat, bagaimana hubungan kepolisian dengan masyarakat. Tujuannya apa? Ya kegiatan-kegiatan itu supaya membackup kegiatan masyarakat yang sifatnya harus diamankan supaya terkendali. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pengamanan terkait masalah tarawih misalnya, saya sampaikan kepada anggota, lakukan pengamanan tarawih ketika kita melakukan kegiatan pengamanan Isya Al-Masih kemarin, maksimalkan, komunikasikan. Kemudian yang beragama Islam sambil melakukan kegiatan pengamanan juga melakukan ibadah. Yang beragama di luar Islam, ya istilahnya itu melakukan juga pengamanan sehingga semuanya terjaga dengan baik. Terkait masalah safari Ramadan, Forkopimda sendiri dari Kejaksaan, dari Kodim, dari Polres, kemudian dari pemerintah daerah itu sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan itu sehingga semua kegiatan itu terlaksana dengan baik. Gitu. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Iskandar selaku Kapolresta Mamuju. Kami di studio podcast ini merasa sangat bangga karena ya itu tadi bisa kedatangan tamu. Ya, bagi saya ini satu kehormatan buat kami di studio podcast edukasi bisa menayangkan secara langsung di Info Silbar bersama dengan Kapolresta Mamuju, bincang bersama, ini santai. Jadi lagi-lagi berbicara soal COVID-19, ini ada satu kasus yang saat ini lagi viral-viralnya dan sangat menakutkan, itu India. Apakah bisa mungkin apakah Pak Kapolres sendiri sudah tahu informasi tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, terkait di kasus India itu, istilahnya kita belajar dari kasus itu. Pemerintah juga mungkin melihat hal itu. Kita menjaga supaya khususnya wilayah Mamuju, mungkin secara umum wilayah Indonesia itu supaya tidak terjadi di India. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang ya tadi dua alasannya, menjaga supaya penyebaran COVID-19 itu tidak menjadi lebih buruk, kemudian menjaga supaya angka kesehatan atau menurunnya angka kesembuhan atau angka tertularnya COVID-19 terjaga dengan baik. Ya seperti kita lihat di pengalaman kasus India yang saya lihat di media kan, karena adanya kerumunan massa yang tidak terkendali, kemudian berdampak lain, karena pada saat ini bukan hanya mungkin di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga terjadi hal-hal yang sifatnya memang perlu diantisipasi terkait masalah COVID-19 ini. Nah, mengacu ke hal itu makanya ya seperti yang saya sampaikan tadi, Satgas COVID-19 pusat dalam hal ini pemerintah membuat edaran terkait nomor 13 tahun 2021 masalah bagaimana upaya pemerintah menjaga situasi di wilayah Indonesia terjaga dengan baik, khususnya mengantisipasi penyebaran, kemudian menjaga tren kesehatan masyarakat dan penurunan ini supaya terjaga dengan baik. Salah satunya tadi ya diharapkan kepada masyarakat untuk tahun ini tidak melakukan mudik. Ya, tidak melakukan mudik. Coba bayangkan seandainya masyarakat pulang ke kampung, kita tidak tahu pembawa virus itu siapa. Sementara di sana adalah keluarga kita, orang tua kita mungkin, sanak famili jauh kita dan lain sebagainya. Tiba-tiba tanpa disadari membawa virus di sana, kemudian terkena atau terjangkit. Kan sangat disayangkan. Nah, lebih bagus kita jaga dengan apa yang dilakukan, melaksanakan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Misalnya kita tidak pulang kampung, toh untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, juga untuk orang-orang yang sifatnya kita sayangi, ya keluarga kita, sekeliling kita dan lain sebagainya. Untuk sekarang, saya rasa ya lebih bagus masyarakat menjaga dirinya sendiri. Ya terkait lagi kembali ke masalah protokol kesehatan, 3M itu, mencuci tangan, pakai masker, kemudian istilahnya menjaga jarak, atau tidak berkerumun, atau menghindari kerumunan, itu sangat penting.
Karena situasi seperti ini, selain masalah keamanan, situasi itu harus terjaga. Kalau misalnya kesadaran masyarakat tinggi, khususnya wilayah Mamuju, terkait apa yang dilakukan himbauan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, atau apa yang kita lakukan bersama terkait masalah COVID-19, mencegah penularan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang terjadi sekarang di Sulbar, bahwa ada penurunan, peningkatan penularan itu sendiri, kalau misalnya terjaga itu dengan baik, insya Allah penularan COVID-19 khususnya di wilayah Mamuju itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kembali ke kita. Jadi masyarakat, pemerintah itu memberikan himbauan atau melarang mudik itu tujuannya bagus. Tujuannya untuk masyarakat sendiri, bukan untuk istilahnya kepentingan pribadi, kepentingan instansi, tidak. Ini untuk masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat Mamuju. Makanya saya sebagai Kapolresta, mungkin mewakili Forkopimda juga, mengajak nih, ayo dong masyarakat, apa yang menjadi himbauan pemerintah, kita berpersepsi atau berpikir positif. Tujuannya apa nih? Manfaatnya apa nih? Ketika itu memang untuk kemaslahatan bersama, kenapa tidak? Gitu loh. Ya makanya ya kalau bisa mengacu ke pengalaman yang di India, ya kita laksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah kita. Gitu. Jadi tidak ada personil Polres atau polisi yang mudik pada tahun ini. Nah, itu sudah ada STR dari Kapolri, juga dari pemerintah terkait masalah tidak ada personil Polri khususnya, tapi secara keseluruhan TNI, Polri, PNS dan lain sebagainya, khususnya Polri yang melaksanakan kegiatan mudik. Kalau ada surat sakit, nah ini buat surat sakit untuk seperti yang disampaikan di edaran Satgas COVID-19 di adendum itu istilahnya terpisah tapi mengikat ke pokok. Di adendum disampaikan bahwa kecuali contoh orang hamil harus didampingi 1 orang atau 2 orang. Contoh misalnya sakit memang harus perobatan, tapi harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa itu adalah situasi yang memang harus disegerakan. Karena tidak mungkin misalnya orang sakit mau berobat kemudian nunggu sakit dan lain sebagainya, tapi ada aturan administrasi yang harus dilengkapi terkait masalah SKM, surat izin keluar masuk, terkait masalah misalnya adanya tes antigen, kemudian terkait masalah surat dinas yang tanda tangan kepala instansi langsung dan lain sebagainya itu. Jadi bukan berarti dengan kegiatan-kegiatan tidak ini menghambat kegiatan lainnya, tidak. Secara administrasi, hanya kegiatan-kegiatan di perbatasan ini yang perlu kita antisipasi. Ya kalau misalnya ada orang misalnya masuk ke Mamuju, kemudian ada pos terkait masalah penyekatan, kemudian kita lakukan pengecekan. Ada nggak nih surat masalah rapid antigennya? Kalau tidak ada, kalau memang perlu dites di situ, dites di situ. Bagaimana kalau yang sudah vaksin, Pak? Ada surat vaksin dia bawa? Tetap harus ada antigen. Istilahnya antigen itu tetap. Kemudian kalau misalnya toh sudah lolos, bisa masuk misalnya ke Mamuju, ada ketentuan tuh di adendumnya edaran Satgas itu. Bahwa orang luar misalnya masuk Mamuju, dia isolasi selama 5 hari. Tujuannya supaya menjaga diri dia sendiri sama orang-orang di sekelilingnya. Betul. Jadi istilahnya ya kita berpikir positif saja, ini untuk kepentingan bersama. Kenapa tidak dilaksanakan kalau baik gitu loh. Iya, betul. Itu saya rasa yang perlu disampaikan. Ini terakhir sebelum masuk ke tahap simpulan dan harapannya dari Pak Kapolres, saya mau bertanya. Ini untuk operasi ke depan ini apakah akan diberlakukan tilang ketika ada pelanggaran atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa diperjelas supaya termasuk saya juga pengendara, Pak. Jangan hanya bilang saya kerap sama Kapolres, saya dekat sama polisi, jadi tidak akan bakalan ditilang. Biar tidak bawa surat-surat atau tidak, kami tetap juga dari pihak teman-teman wartawan itu tetap akan mengikuti yang seharusnya menggunakan helm,
surat kendaraan dan Heeh. SIM itu mungkin seperti apa Pak? Apakah ada tilang ke depan ini? Nah, Si ketupat nantinya ketika melanggar yaitu akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. iya, aturan Ketika yang berlaku. diberlakukan tilang sesuai dengan pelanggarannya Iya. apa maka akan di ini Pak, mungkin sekitar 1 menit lagi kita akan closing. Boleh. Apa yang menjadi harapan Pak Kapolres terkait dengan apa tadi pengamanan ini mudik lebaran dan Ya. kedua terkait dengan menjaga Kamtibmas kepada masyarakat, mungkin ada himbauan dan harapan dari Pak Ya. Kapolres. Dulu kita masuk di pengamanan mudik lebaran dulu baru Ya. harapan untuk Di pengamanan mudik lebaran, saya sangat berharap sekali kepada pemerintah atau instansi terkait bisa bekerja sama terkait apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, khususnya dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk tahun ini mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak ada mudik lebaran. Kemudian saya sangat berharap sekali kepada masyarakat kita menyikapi hal tersebut dengan positive thinking atau berpikiran positif. Apa sih tujuannya? Ketika tujuan itu baik untuk kemaslahatan bersama, kenapa tidak kita laksanakan? Toh untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita. Ya caranya bagaimana? Ya ketika misalnya memang tidak boleh mudik, ya laksanakan. Terkait masalah protokol kesehatan itu tetap harus dilaksanakan. Baik pada saat mudik, tidak mudik, dan lain sebagainya. Itu harus dilaksanakan. Kita harus berpikiran positif bahwa pemerintah melakukan ini tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, harapan saya itu, mari kita sama-sama apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik presiden maupun melalui di bawah presiden atau istilahnya melalui himbauan dan lain sebagainya kita laksanakan. Insya Allah kalau misalnya itu terlaksana dengan baik, COVID-19 akan turun drastis. Kemudian apa yang harus kita jaga, kita jaga. Itu terkait masalah mudik. Nah, kemudian terkait masalah keamanan, saya sampaikan tadi, keamanan akan maksimal apabila masyarakat ikut berperan serta dalam keamanan itu sendiri. Ada di kami namanya perpolisian masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya, selain tugas-tugas kepolisian. Jadi ada kolaborasi kepolisian dengan masyarakat terkait masalah keamanan. Insya Allah kalau misalnya keamanan kita jaga bersama, mau itu kegiatan Ramadan atau kegiatan setelah Ramadan, mudah-mudahan situasi di wilayah hukum Mamuju akan terjaga dengan baik. Ya kita saling memberikan informasi apa yang perlu diantisipasi, komunikasi dan lain sebagainya. Terkait Ramadan khususnya keamanan, ini bulan suci Ramadan. Intinya kegiatan Ramadan itu memang harus terjaga dengan baik. Seperti yang ditanyakan tadi, saya menghimbau kepada milenial khususnya, baik Khusus itu milenial. sepeda motor maupun kendaraan roda 4, kalau bisa jangan menggunakan knalpot bogar yang sifatnya ketika berkendaraan bisa mengganggu kegiatan-kegiatan Ramadan secara tidak langsung. Ketika itu terjadi, maka dari pihak kami akan melakukan penertiban sesuai dengan aturan. Itu. Terima kasih Pak Kapolres. Ya. Jadi pada intinya pemirsa bahwa dari pihak kepolisian mengimbau pada kita semua bahwa sebaiknya kita tidak melaksanakan mudik. Kalau kita mau lebaran ya lebaran di sini saja, yang di Mamuju, yang di luar kota Mamuju saja, tidak usah kunjungan keluarga dulu. Jadi terus yang kedua untuk teman-teman, terkhusus untuk milenial, ketika ingin melakukan kegiatan balapan liar, itu dipikir dulu, kalau bisa ya jangan lah, ditahan, nggak usah, karena itu bisa mencelakai diri kita. Sebaiknya ya tetap jaga Kamtibmas, saling menjaga dan saling memberitahukan kepada teman-teman milenial. Sekali lagi ya,
itu tadi yang disampaikan sama Pak Kapolres itu 3M, Ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. ya. Tambah Baik. dua, Apalagi Pak Kapolres 2? yaitu menghindari kerumunan dan jangan berkerumun. Menghindari kerumunan dan jangan Untuk ini berkerumun. untuk situasi Lebaran begini, kalau namanya mudik kan dulu sebelum ada COVID, Iya. itu terlaksana dengan baik. Bukan berarti terhenti silaturahmi itu. Iya. Kan ada video call tuh. Ya betul sekali. Untuk sementara, untuk mendukung kegiatan pemerintah ini, ya tidak ada salahnya silaturahmi melalui Kasihan, video call. kasihan Pak yang di Kalumpang sana nggak punya ini handphone. Ya mama saya Pak tidak ada jaringan, gimana caranya Ya, tidak berarti harus disosialisasikan tentang Kasihan. kondisi yang ada, mau tidak mau itu. Karena untuk kepentingan bersama Iya. kan istilahnya Iya, di sana betul itu. sekali. Siap. Siap. Aduh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kapolres Mamuju, Pak Kombes Pol Iskandar. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di studio podcast edukasi untuk secara langsung live streaming di Info Sulbar. Itu salah satu grup Facebook milik Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Ya, baik pemirsa, mungkin sampai di sini live streaming kami. Saya Irwan selaku host beserta kru yang bertugas, ada Pak Arianto dan teman-teman IJS yang sudah hadir di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mati?